bacaan. Wong bacaan itu ada suaranya, ada harfun, ada huruf. Itu bacaan. Bima komi ta'lim, tidak bermasalah Anda katakan Quran baru. Tetapi dalam dunia realita, dalam hidup bersosial, Anda haram katakan Quran baru. Karena itu antara cangkang dan isi, susah ngomonginnya. Tuan Syekh Abdul Qadir secara ruhani sudah tua, tapi secara secara cangkang beliau pakai ruang waktu lahir. Karena kita makhluk adabi. Agak naik sedikit lagi nggak apa-apa, Pak Dokter? Nggak apa-apa ya? Kita ini alam, Pak Dokter. Alam ini pakai bahan baku. Ada bahan bakunya nggak kira-kira? Lah pasti ada, namanya juga alam. Bahan bakunya alam 4. Ruang, waktu, materi, energi. Alam itu ada bahan baku, Pak Lurah. 1 ruang, 2 waktu, 3 materi, 4 energi. Perkawinan dari yang 4 melahirkan aktivitas Adam. Maka dunia ini penuh adab. Kenapa? Adab. Katanya Tuan Syekh tadi yang dibaca guru kita, seandainya aku tidak malu sama kakekku Rasulullah, maka aku bisa katakan besok akan terjadi apa. Ini ruang adab, saudara. Kita wajib hormat ke guru, wajib hormat dan adab ke orang tua. Ini ruang adabi, ruang waktu adab. Kalau di alam rohani kita sama Nabi Adam gue lo. Wong rohani itu dapatan wahidah. Rohani itu nggak ngeteng diciptakan Tuhan itu sekaligus. Tapi ruang fisik itu ruang adabi. Maksudnya Quran nuzul itu adalah karena kita ruang adabi, ruang waktu. Sholat wajib ya, sholat zuhur wajib. Coba Anda lakukan sholat zuhur jam 8 pagi. Itu belum masuk waktunya, karena dunia menunggu ruang dan waktu. Waktunya udah masuk, tapi tempatnya bukan tempat sholat. Di toilet sholat boleh? Nggak bisa, karena kita makhluk ruang dan waktu. Itu alam adabi namanya. Jadi Quran secara dal diturunkan ke Rasulullah. Dan turunnya juga bukan sekaligus, Pak. Enggak Nabi naik ke Gua Hiro, masuk, Quran turun. Agak begitu kasusnya. Quran turun itu bihasabil waqa'i, menguji kejadian. Kejadian ini turun surat ini, kejadian ini turun ayat ini. Enggak kayak Taurat. Taurat itu 12 papan kayu mawar surga, itu dapatan wahidah. Yang isinya the 10 of commandment, 10 pesan ketuhanan. Itu dapatan wahidah. Beda dengan Quran. Quran qadim wahyu minul yuk, tanpa dinulis bisa dibaca. Jadi Quran itu kalau secara dal oke, ada waktunya turun, tapi secara madlul tidak. Karena kalamullah tidak terbatas. Kalau kalam Allah hanya terbatas dengan buku aja, Pak, kejadian manusia banyak yang baru, Pak. Ini gimana kalau ada kasus baru yang nggak ada dalam kitab? Kan repot. Benar nggak? Kita alhamdulillah nih lahir di Indonesia, Lurah, di Pulau Jawa. Secara waktu puasa kita enak, Pak. Min fajri sodik ila ghurubi syams. Dari mulai fajar sodik sampai tenggelam matahari. Waktunya lama nggak, Pak? Lama nggak? Enggak, Pak. Enak, sedang, Pak. Coba nih orang Depok, jamaahnya Abah, pindah deh ke pantai Mediterania deh, yang dekat kutub utara, ketemu mataharinya 3 bulan sekali. Kuat tuh puasa 3 bulan. Tuh, itu artinya bahwa kalamullah tidak terbatas dengan catatan dan tulisan itu. Maka ikhtilaful azminah wal amkinah, itu akan terjadi perbedaan tempat dan waktu, menjadikan perbedaan hasil fatwa dan ijtihadnya ulama. Ini hebatnya orang kita nih, orang NU. Orang NU itu hebatnya begitu, dia tahu bahwa kalamullah itu qadim, dan qadim itu tidak terbatas. Masalah akan selalu keluar dan timbul yang baru. Kita ini alam, ada waktu dan tempatnya, ada aktivitas, ada adab. Makanya oke, dalam satu sisi kita yakin la haula wala quwata illa billah, apapun, siapapun, dan
Apa aja kasusnya hanya Allah yang maha mampu dan maha kuasa. Tetapi secara alam adabi kita bertawasul lewat guru, bertawasul lewat wali-wali, itu ada. Bukan menyembah mereka, alam kita tahu itu. Itu adab, bahwa dunia ini ada adabnya. Cukup dah, lumayan udah hampir jam 12 nih, 12 menit ngomong segitu juga berapa SKS itu Pak Dokter ya. Ya lumayan lah, kita pakai itu aja udah. Bahwa kita yakini kalamullah adalah qadim. Kalaupun Quran diturunkan tanggal 17, menurut kaul sahih para ahli sejarah, itu Quran yang dimaksud adalah Quran bimakna al-qiraah alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad dari pertama Alif Lam Mim sampai Anas.